agak susah ketemu dengan pimpinan proyek itu. Nah, apa langkah-langkah kita supaya kita bisa bertemu dengan dia, karena kita menunggu waktu aja, Pak. Langkahnya gini, yang pertama, BPPKB Banten ini adalah badan hukum. Badan hukum itu sangat diperbolehkan mengeluarkan kop surat. Ya. Yang harus dilihat adalah ya, Pimpro untuk membangun suatu perumahan itu di bawah pengawasan institusi apa, itu dulu, dinas pemukiman atau apa gitu kan, di kabupaten. Nah, surati dulu ke situ. Gitu. Ya kan, bunyi suratnya misalkan bahwasannya kami dari BPPKB Banten itu memberitahukan adanya pembangunan perumahan ini. Kami ingin menanyakan mengenai izin, karena sekarang ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan? Apakah izin-izin dari perumahan itu sudah lengkap? Fungsinya juga di dalam organisasi massa ini juga sebagai sosial kontrol untuk ketertiban masyarakat di tempat kita berada. Nah, nanti kalau izinnya ada yang belum lengkap, maka untuk ketemunya kita jangan nyodorin diri untuk ketemu, tapi kita suratin bahwa saudara, berdasarkan informasi yang kami dapat dari dinas pemukiman itu ada izin yang kurang lengkap, harap saudara lengkapi. Apabila tidak, maka kami akan melaporkan lebih jauh. Jadi bukan kita yang ngemis-ngemis mau ketemu, setelah dia nerima surat itu, dia yang akan ngedatengin kita. Dan ormas ini secara intelektual akan diperhitungkan sama banyak pihak. Nyambung ya? Kami di sini perwakilan dari BPPKB Banten, DPRC 01 Raja Wali, mau bertanya. Kami di sini mau membentuk masalah LBH hukum, bantuan hukum, itu bagaimana ya Pak? Ya, itu sangat bagus sekali. Untuk ormas itu harus ada lebih ke mengerti tentang hukum. Jadi itu perlu sekali. Makanya untuk pembentukan LBH nanti biar Pak Aris akan menjelaskan. Ya, jadi gini ya, ormas itu tunduk di Undang-Undang Organisasi Masyarakat, itu ada undang-undangnya ya, dia badan hukum juga, dia tunduk di situ. Kalau mau mendirikan LBH itu ada mekanisme, ada undang-undang bantuan hukum ya kan, yang mengatur bagaimana mekanisme pendiriannya. Kalau ormas itu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disetorkan ke Menkumham, Dirjen Administrasi Hukum Umum, itu ada lembaga sayapnya boleh mendirikan LBH, maka cukup dengan SK. SK misalkan dari DPC Kabupaten Bogor, ya, itu memberikan SK membentuk lembaga sayap, lembaga bantuan hukumnya. Nah, nanti disusul dengan perizinan lainnya untuk menyempurnakan, didaftarkan ke BPHN, karena di BPHN itu ada anggaran. Bedanya kantor hukum dengan lembaga bantuan hukum itu, ini yang masyarakat harus tahu ya. Kantor hukum itu, pengacara itu tidak digaji oleh negara, artinya dia bekerja mengamalkan ilmunya yang ia miliki kepada masyarakat, itu berhak mendapatkan honorarium langsung dari pengguna jasa. Tapi kalau lembaga bantuan hukum itu masyarakat yang menggunakan jasanya itu biasanya gratis dan nggak membayar, tapi harus disertakan surat keterangan tidak mampu gitu dari kecamatan. Nah, nanti yang bayar pengacara yang kerja itu siapa? Karena pengacara sendiri tidak punya gaji dari manapun, itu yang bayar adalah bantuan-bantuan, sumbangan dan juga anggaran dari BPHN yang setelah diverifikasi
ke BPHN LBH itu. Makanya untuk verifikasi itu legalitasnya harus lengkap. Kalau sebuah ormas sudah ada badan hukum, maka dia juga cukup bisa untuk membentuk LBH-nya sepanjang di ADART ada pasal yang menyebutkan boleh membuat lembaga sayap bantuan hukum. Manfaatnya apa sekarang? Manfaatnya yang pertama, ormas itu lebih dikenal ke masyarakat awam, umumnya adalah yang berkaitan dengan tawuran, kan begitu ya, yang negatif-negatif, kan begitu. Nah itu penilaian itu yang harus kita buang jauh-jauh dan harus dikenalkan ke masyarakat, bahwasanya ormas itu punya manfaat yang banyak ke masyarakat, hingga akhirnya saudara-saudara kita, tetangga dan lain-lain itu tertarik untuk gabung di ormas itu karena banyak manfaatnya. Ormas sendiri sebagai badan hukum itu alat sosial kontrol juga, dan mitra institusi-institusi manapun, mitranya pemerintah, karena ormas berhubungan langsung kepada masyarakat gitu, dan dia juga berbadan hukum. Makanya kalau mau mendirikan LBH, setelah struktur itu sudah lengkap, itu bagus. LBH sendiri adalah nanti jadi sarana administratif hukumnya organisasi massa itu. Nah, yang membuat orang tertarik di ormas itu sebenarnya adalah kekompakan sama ramenya masyarakat yang tergabung sebagai jaringan atau network. Kita ini kan orang yang hidup ini kan butuh networking ya, butuh jaringan, butuh banyaknya silaturahmi gitu. Nah, dengan jaringan itu kalau dikemas secara hukum dengan baik, itu pun hasilnya yang merasakan manfaatnya banyak pihak. Pemerintah ikut merasakan manfaatnya, terus masyarakat ikut merasakan manfaatnya, pengurusnya terlebih yang aktif, yang mau sukarela dengan hati yang ikhlas, itu juga jelas mendapatkan manfaat. Pertama, dikenal oleh masyarakat dia sebagai tokoh dan juga dikenal punya manfaat banyak. Yang kedua, karena orang-orang yang baik itu sebenarnya yang punya manfaat banyak itu sebenarnya penarik rezeki. Kalau kita bicara konsep rezeki ya. Kenapa? Dengan ilmu itu memanfaatkan ilmu yang positif untuk kepentingan banyak orang, itu tentunya Allah itu akan membukakan jalan. Ya. Dengan adanya peluang-peluang dari badan hukum yang dikelola itu orang banyak. Contoh, di organisasi masyarakat yang kita kelola, berapa anggota yang belum bekerja misal. Terus kita tahu fungsi-fungsi institusi pemerintah apa aja. Contoh, ya, Dinas Tenaga Kerja. Ada program apa di dalamnya? Nah, itu kan kita harus tahu. Nah, itulah tugas-tugasnya ahli-ahli hukum. Kalau memang tergabung di LBH itu untuk neliti. Ya. Misalkan ada pembinaan, penanggulangan, pengurangan pengangguran agar setiap masyarakat ini punya aktivitas dan punya penghasilan untuk mempersempit tingkat kejahatan atau menghilangkan tingkat kejahatan misalkan. Nah, artinya dengan adanya LBH itu nantinya kan bisa membuat surat ke institusi seperti Dinas Tenaga Kerja untuk menyatukan visi misinya mengurangi pengangguran, memberikan data-data di organisasi ormas ini berapa penganggurannya, dan mereka siap untuk dibina. Ada BLK untuk melakukan pembinaan, anggaran dari pemerintah ada, bagaimana mekanismenya ditempuh sesuai prosedur dan aturan yang ada. Setelah itu organisasi massa punya manfaat, akhirnya tidak kepikiran lagi untuk ormas itu terkesan tawuran dan lain-lain, karena semua sibuk berkarya kan gitu, sibuk berpikir bagaimana kita bisa sejahtera, bagaimana secara hukum kita juga aman, bagaimana bisa melayani masyarakat juga secara hukum gitu. Nah, itu baru satu program. Berapa sih di lingkungan PAC, misalkan PAC kita warga yang tidak mampu, pemerintah kan ada yang namanya dinas sosial. Nah, dinas sosial itu
mewadahi untuk aktivitas-aktivitas bantuan yang sifatnya sosial. Mereka tidak mungkin turun langsung melihat teritorial yang begitu luas ke masyarakat, berapa orang yang perlu dibantu, berapa orang yang kesusahan, berapa orang yang misalkan janda yang sudah tua, tidak punya suami, sedang sakit, hidup sebatang kara, kan mereka juga nggak menjangkau itu. Nah, ormas itulah fungsinya yang harus tahu, karena di setiap ormas itu ada aktivitas, ada kegiatan, punya data statistik itu. Nah, data itulah fungsinya ormas yang aktif menyurati dinas sosial, misalkan ini ada data yang perlu dibantu. Setelah itu silahkan ormas juga memiliki media-media yang bisa diekspos kegiatan positifnya, hingga akhirnya image bahwa ormas kita itu selain solid, ya kan, tidak lagi terkesan bahwasanya ormas itu image-nya adalah tawuran, bukan. Akhirnya jadi kesannya adalah ormas ini punya manfaat untuk banyak orang. Nah, akhirnya institusi pemerintah itu bisa melaksanakan fungsinya di dinas sosial. Akhirnya sumbangan atau bantuan itu bisa turun ke orang-orang yang betul-betul berhak sesuai program dan visi misi program pemerintah di tahun anggaran itu. Nah, itu ormas. Terus LBH-nya bisa mengawal agar tidak ada pelanggaran hukumnya. Selain itu bisa juga memberikan bantuan hukum untuk masyarakat nggak mampu. Penyuluhan hukumnya juga itu untuk LBH-nya. Untuk KPAC-nya itu bisa bermitra dengan banyak pihak. Bisa melakukan audiens terlebih dahulu ke institusi baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta, misalkan di wilayah itu. Mana yang untuk dibangun bersama, yang mematuhi undang-undang sama-sama. Jadi mereka pun nanti dari bersinergi itu akhirnya juga selain mendapatkan manfaat untuk masyarakat akan mendapatkan rezeki dari Allah, dan hingga akhirnya masyarakatnya banyak dan makin ramai orang yang berbondong-bondong mau masuk bergabung di ormas itu dan jadi besar gitu. Sebenarnya itu kalau misalkan tujuan dan visi misi kedepannya baik. Nah, saya mau nanya nih, BPKB Banten sendiri itu ada nggak sih aktivitas pencak silatnya? Ada ya? Ada. Oke, ada. Kalau ada aktivitas pencak silatnya, pertanyaannya adalah kan otomatis di wilayah kepemimpinan PAC itu banyak akhirnya remaja-remaja yang bergabung kan. Cuman selain belajar bela diri, mereka juga perlu prestasi. Kita dalam hidup di dunia ini kan perlu prestasi, perlu penghasilan, pendapatan, dan lain-lain. Bakat-bakat mereka ini harus disalurkan dengan porsi-porsi di tempat yang tepat. Nah, makanya mudah-mudahan kalau ini dalam pertemuan kita ini juga ada dokumentasinya, itu ada Menpora yang menonton dan lain-lain, terus KONI ya untuk olahraga, untuk Ikatan Pencak Silat Indonesia bisa ada peluang untuk ikut pelatnas. Nah, dengan ormas itu ada LBH-nya kan secara administratif hukum, nanti surat menyurat bisa mengajukan permohonan juga. Jadi lembaga bantuan hukum itu di dalam suatu ormas tidak melulu nanganin kasus-kasus hukum. Ini yang masyarakat perlu tahu sebenarnya. Nggak melulu nanganin kasus hukum. Untuk membackup administrasi hukum itu jauh banyak lebih dibutuhkan nantinya adanya LBH itu. Kayak nyuratin kepada yang terhormat Bapak Menteri Olahraga, kami keluarga besar BPPKB Banten PAC khususnya di Cilengsi secara umum di seluruh Indonesia itu kami punya bakat-bakat silat, pencak silat yang bisa diikut sertakan. Sebagai surat ini kami sertakan dokumentasi video pada saat latihan. Nah, kita lampirkan, kita kirim. Nah, Menpora di bawah jajarannya itu akan berterima kasih sama ormas. Kenapa? Karena mereka juga punya tugas untuk mencari bakat dan nggak perlu capek-capek turun ke lapangan mana yang kira-kira ini. Jadi itulah fungsinya ormas sebenarnya. Gitu. Itu di bidang olahraga. Belum bidang-bidang yang lain. Kalau otak kita ini kita buka semua, terus kita
gali, kita salurkan, sudah gitu kita coba tuangkan ide-ide itu bagaimana bermanfaatnya organisasi ini ke depan, dan akan banyak orang yang akhirnya tertarik untuk bergabung. Sudah gitu dikenal di masyarakat, manfaat organisasi ini sangat besar akhirnya, dan image-nya jadi berkurang, image-image negatif tentang ormas. Inilah sebenarnya fungsi ormas yang kalau kita lihat acuannya dari undang-undang itu sendiri, undang-undang ormas itu sendiri. Nah, selain silat apalagi? Seni debus. Seni debus itu kan budaya ya. Khususnya juga di daerah Banten itu udah sangat dikenal. Nah, ada dinas yang mewadahi tentang kebudayaan, ya, kesenian, dan di bawah kementerian mana itu bidang itu. Nah, harusnya ormas itu juga menyurati di bidang itu ada program kerja apa untuk kesenian dan kebudayaan. Oh, kami mau melestarikan dan membuat dokumenter, film dokumenter, ada programnya. Saudara-saudara kita yang memang punya bakat di situ untuk mengambil bagian dan memperkenalkan bahwa organisasi massa yang bergabung di keluarga besar kita ini itu punya bakat ke situ dan bisa membantu program pemerintah itu. Nah, akhirnya apa manfaatnya juga banyak, buat organisasi ada, buat pemerintah juga ada, dan juga pengangguran itu makin berkurang, dan kita kan makin membuat aktivitas kita itu asik akhirnya kan, tidak jenuh di saat kumpul, tidak ini, jadi ada tujuan hidup ini, semangat, ada tujuan. Oh, ke depan gue mau begini deh, oh ini mau begini gitu. Nah itu seni. Terus bidang apa lagi? Nah bayangkan kalau tiap kita kumpul kita ngebahas hal-hal yang positif begitu, ya kan pasti semangat gitu. Dan organisasi ini jadi percontohan buat banyak pihak gitu nanti. Kira-kira saya rasa seperti itu sih.